Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Firmansyah. Jabatan saya memeriksa jalan dan jembatan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mendemonstrasikan 4 kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Salah satu tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat adalah mengatur IPPBJ atau izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Salah satu bentuk IPPBJ yaitu pemasangan fiber optik yang seperti kita lihat di lapangan tersebut. Hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, diperkuat oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Dalam peraturan menteri tersebut diatur bahwa untuk posisi utilitas atau galian fiber optik itu harus 1 meter di luar bahu atau trotoar jalan. Jika tidak terdapat bahu atau trotoar, maka diletakkan di tepi ujung dari ruang milik jalan atau rumija. Selain itu, untuk kedalaman galian juga diatur bahwa galiannya itu adalah 1,5 meter dari tanah asli. Selain itu, ketika pekerjaan sudah selesai, maka dipasang tanda permanen sehingga kita akan tahu posisi fiber optik itu sebelah mana di ruang milik jalan. Di provinsi sendiri diatur dalam Pergub Nomor 41 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Pergub Nomor 3 Tahun 2009 tentang garis padan jalan. Dalam Pergub tersebut diatur bahwa untuk penggunaan utilitas atau galian optik itu tidak boleh pada badan jalan atau perkerasan jalan, tetapi harus di luar badan jalan tersebut atau di ruang milik jalan, tetapi tetap di dalam ruang milik jalan. Untuk galian sendiri diatur dalam Pergub tersebut adalah 1,5 meter dari tanah asli. Selain itu, untuk crossing atau melintang jalan itu kedalamannya 2 meter. Selain itu diatur juga bahwa untuk proses gali itu tidak boleh dengan open cut, tetapi harus dengan boring supaya tidak menimbulkan kerusakan yang parah di ruang milik jalan. Untuk proses penimbunan itu adalah 20 cm dilakukan secara bertahap. Jadi 1,5 meter itu ditimbun 20 cm sampai dengan kepadatan yang disyaratkan. Jika sudah padat, maka bisa dilakukan penggalian ke titik-titik berikutnya. Selain itu, jika dalam pelaksanaan pekerjaan pemohon tidak melaksanakan sesuai dengan rekomendasi teknis yang disyaratkan oleh pemberi izin, maka pemohon harus memperbaiki galian fiber optik tersebut. Jika pemberi izin atau kami dari Dinas Bina Marga menemukan kejadian tersebut di lapangan, maka kami akan menghubungi pemohon dan memberikan surat peringatan kepada pemohon itu atau menghentikan pekerjaan sementara sampai pemohon tersebut memperbaiki kerusakannya. Jika pemohon tidak memperbaiki kerusakan, maka kami sebagai pemberi izin akan memperbaiki, tetapi biayanya dibebankan kepada pemohon izin. Hal tersebut sudah tertuang dalam Pergub 41 tahun 2013. Selain itu, dalam pelaksanaannya pemohon harus menyertakan jaminan pelaksanaan, sehingga jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, maka masih terdapat biaya dari uang jaminan tersebut untuk memperbaiki kondisi di lapangan. Mungkin itu sekian tentang salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga tentang izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini kita berada di lapangan. Ini adalah contoh dari perkerasan jalan. Perkerasan jalan sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada perkerasan kaku, yang kedua adalah perkerasan lentur atau perkerasan aspal. Berdasarkan spesifikasi umum Bina Marga tahun 2018 revisi 2 disebutkan bahwa dalam divisi 6 perkerasan aspal itu ada 3 jenis. Yang pertama ada SMA atau Stone Mystic Aspal, yang kedua itu adalah Staton atau HRS, yang ketiga ada Laston atau AC, aspal konkrit. Laston sendiri atau AC itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada ACWC, yang kedua AC base, yang ketiga adalah ACBC. Untuk yang kita lihat di permukaan ini adalah maksudnya ACWC atau aspal concrete wearing course. ACWC sendiri mempunyai tebal minimum berdasarkan spesifikasi adalah 4 cm dengan toleransi 3 mili. ACWC sendiri berfungsi untuk sebagai pelindung atau sebagai lapisan kedap air. Ketika terjadi hujan, maka air tidak langsung ke perkerasan tetapi ditahan oleh ACWC. Selain itu, fungsi dari ACWC adalah untuk menahan beban kendaraan yang lewat di atasnya. Dalam pelaksanaan di lapangan, proses penghamparan ACWC itu perlu memperhatikan JMF atau Job Mix Formula. JMF sendiri didapatkan dari DMF yang sudah dikalibrasi di lapangan. Dalam pelaksanaan di lapangan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ketidakrataan. Contohnya seperti ini. Untuk pengukuran ketidakrataan, berdasarkan spesifikasi umum Bina Marga itu menggunakan mistar sepanjang 3 meter untuk mengukur ketidakrataannya. Dalam hal ini saya contohkan menggunakan mistar 30 cm. Seperti ini. Kita ukur kerataaannya. Jika sudah rata, maka sesuai dengan spesifikasi. Ketidakrataan juga dapat menggunakan alat, yaitu dengan menggunakan irimeter atau roughness meter untuk mendapatkan nilai ketidakrataan. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai kuantitas atau jumlah material yang datang ke lapangan. Hal tersebut dapat kita lihat dari tiket. Setiap kali ada kendaraan membawa ACWC ke lapangan, maka kita lihat tiket berapa tonase dari material tersebut. Jika hal tersebut kita catat, terus kita tulis di dalam buku pelaksanaan di lapangan. Seperti itu. Selain masalah kuantitas, juga masalah kepadatan. Dalam spesifikasi umum disebutkan bahwa sebelum kepadatan kita ketebalan dulu. Dalam spesifikasi umum disebutkan bahwa ketebalan itu minimal 4 cm. Contohnya, untuk mendapatkan ketebalan biasanya dilakukan dengan proses coring. Ini adalah contoh hasil pengambilan sampel dengan coring. Proses coring sendiri dilakukan minimal 2 titik di pelintang jalan, 2 lajur, terus maksimal di 100 meter. Jadi 100 meter sini diambil sampel coring seperti ini. Ini adalah contoh dari sampel coring. Misalkan jika tebal perkerasannya 6 cm, maka kita ukur menggunakan jangka sorong. Dalam hal ini karena saya tidak membawa jangka sorong, jadi digunakan mistar contohnya. Jadi kita ukur masing-masing di tiap sudut dari hasil coring tersebut untuk mendapatkan ketebalan dari perkerasan ACWC tersebut. Nah, misalkan contoh di sini 6 cm, jika hasil coringnya 6 cm berarti pembayaran dilakukan 100%. Tetapi jika dalam pelaksanaan di lapangan itu terdapat kekurangan ketebalan, itu ada toleransi, yaitu toleransi 3 mili tadi. Misalkan jika 1 sampai 2 kali ditoleransi, maka pembayaran itu 90%, maka pembayaran itu 70% dari harga satuan plus harus diperbaiki. Jika 2 sampai 3 dari toleransi, maka 55% dari harga satuan plus harus diperbaiki. Dan jika lebih dari 3 toleransi, maka harus diperbaiki. Ketebalan juga dapat terkoreksi jika misalkan kita menghampar ACBC, terus tebalnya misalkan kurang 1 cm, nanti ditutup oleh ACWC atau lapisan di atasnya. Misalkan awalnya 4 cm jadi 5 cm. Tetapi hal tersebut harus mendapat persetujuan dari pengawas lapangan. Karena setiap kali ada perubahan ketebalan, maka berpengaruh terhadap umur layan dari perkerasan tersebut. Oke. Selain masalah tadi ketebalan, hal yang utama terkait penghamparan itu adalah kepadatan. Kepadatan untuk lapisan ACWC itu ada 98%. Jika kepadatannya 97
sampai 98%, maka pembayarannya itu 90% dari harga satuan plus harus diperbaiki. Jika 96 sampai 97 itu 80% harga satuan plus harus diperbaiki. Jika kurang dari itu maka harus diperbaiki. Dua hal tersebut menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan di lapangan. Selain masalah volume, ketebalan dan kepadatan, juga masalah mutu. Mutu tersebut ditentukan berdasarkan kandungan aspal dari tersebut, terus stabilisasi dari hasil benda uji, terus dan uji massal, serta pengujian yang sifatnya rutin setiap hari. Misalkan pengujian agregat jika ada pergantian agregat. Nah, jika ditemukan ketidakrataan di lapangan, misalkan setelah kita ukur ada tidak rata, maka harus diperbaiki dengan cara menambahkan atau mengurangi volume, terus ditambahkan ulang, dipadatkan ulang. Nah, pihak tersebut harus mendapat persetujuan dari pengawas lapangan. Begitupun dengan ketebalan tadi, jika kurang maka ditambahkan, tetapi perlu ada justifikasi teknis dari pengawas lapangan, apakah penambahan tersebut sesuai atau tidak berdasarkan spesifikasi bina marga. Dalam pelaksanaannya, ACWC itu pembayarannya dilakukan dengan tonase. Jadi pencatatan tonase itu sangat penting untuk dalam proses pembayaran, termasuk juga kualitas. Nah, selain itu, jika dalam pelaksanaan di lapangan terdapat kerusakan, misalkan materialnya kotor atau misalkan terdapat segregasi, maka harus kita bongkar, terus harus kita ganti peretasan ACWC-nya. Begitupun hal yang utama itu masalah suhu. Suhu ketika sampai di lokasi lapangan ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi, misalkan 45 derajat, 145 derajat Celcius, maka harus kita kembalikan karena suhu tersebut berpengaruh terhadap proses pemadatan. Jadi dari DMF itu kita tahu bahwa suhu optimal untuk pemadatan seperti apa, berapa kali lintasan, sehingga jika suhunya tidak sesuai maka pemadatannya tidak akan berjalan maksimal. Seperti itu. Jika pemadatannya tidak maksimal, maka pelepasan agregat dapat terjadi di perkerasan, sehingga perkerasannya akan berkurang, terus akan mempengaruhi terhadap umur layan dari perkerasan tersebut. Kira-kira begitu gambaran umum dari proses pengujian penghampaan ACWC di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dengan PT Sejahtera Advertising. Ya, saya dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, saya Faisal, Pak. Kalau saya lihat baliho Bapak izinnya reklamnya sudah habis, Pak. Bisa ke kantor untuk mendiskusikan kelanjutan dari reklame yang sudah Bapak pasang. Baik, terima kasih, Pak. Saya tunggu di kantor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Dari PT Sejahtera Advertising. Iya, betul, Pak. Saya ada di sini. Jadi gini, Pak, perkenalkan saya Faisal dari bidang pengelolaan dan pembangunan jalan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Kebetulan tadi saya lewat terus jalan provinsi, terus melihat baliho Bapak dari PT Sejahtera Advertising itu izinnya sudah habis, Pak, sehingga perlu diperpanjang. Nah, caranya gimana? Bapak cukup mengajukan perpanjangan lewat OSS LBA di DPMTSP, Dinas Tanaman Modal. Nanti melalui sistem OSS LBA, nanti notifikasinya sampai ke kita, Pak, di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang lewat aktu Pak Kadis. Di Pak Kadis nanti sama tim, ada namanya timnya sendiri di bidang harbang, itu akan membuat penetapan retribusi. Jadi berapa jumlah uang yang harus Bapak bayarkan untuk perpanjangan reklame atau baliho yang belum pasang. Perpanjangan. Nah, habis dari situ, dari surat penetapan itu, dan tim itu disampaikan ke bendahara. Nah, bendahara nanti akan membuat kode bayar. Nanti Bapak tinggal membayar lewat kode tersebut yang disampaikan oleh bendahara penerimaan namanya. Iya. Nanti Bapak tinggal bayar aja melalui Bank BJB. Kira-kira udah jelas, Pak? Siap, jelas, Pak. Kalau dengan ini gimana? Oh, mohon maaf, Pak.
Untuk pengurusan OSN itu tidak ada dipungut biaya Pak. Jadi Bapak cukup mengajukan lewat manajemen WA. Ini mungkin Bapak simpan aja untuk kepentingan Bapak yang lain. Silakan melalui sistem yang ada Bapak urus. Nanti kami akan proses sesuai dengan mekanisme yang ada di kami atau SOP yang ada di kami. Oh iya, baik. Jadi seperti itu Pak. Baik. Mohon maaf Pak ya. Gak apa-apa. Nanti ini kan bagian dari KKN tidak diperbolehkan di sini. Oh iya, iya. Oke, terima kasih Pak. Siap, Mungkin siap. Bapak bisa langsung mengurus ke sistem. Nanti untuk perpanjangan retribusi SPWR nanti segera diproses saja Pak. Supaya reklamenya nanti menjadi berizin. Iya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Masuk. Bapak manggil Pak? Ya. Oh, siap Pak. Gimana Pak? Bapak Faisal coba bagaimana kondisi ruas jalan Pangalengan Cukul. Kebetulan nanti ada kunjungan dari gubernur. Oh, siap Pak. Ini adalah contoh, ini adalah video Pak yang diambil waktu survei PKNMS yang dilakukan oleh konsultan di ruas jalan Pangalengan Cukul. Nah, berdasarkan SE nomor 22 yang dikeluarkan oleh Kementerian PU melalui Dirjen Bina Marga tahun 2021, maka untuk penanganan jalan daerah itu menggunakan manual aplikasi PKNMS. Nah, dari PKNMS sendiri untuk peretasan aspal seperti contoh di gambar ini ada 10 jenis kerusakan. Yang misalkan ini Pak. Jadi kalau berdasarkan PKNMS ini adalah kondisi retak Pak. Nah, retak sendiri di PKNMS ada beberapa. Nah, ini ada contoh ada retak lainnya. Nah, ini juga kerusakan juga pelepasan butiran atau segregasi. Ini adalah kerusakan yang ada bagian dari PKNMS. Jadi untuk aspalnya ada 10 jenis kerusakan dan salah satunya ini retak memanjang atau retak lainnya yang biasa kita sebut. Ada juga pelepasan butiran atau segregasi. Baik, coba kita jalankan Pak. Nah, memang ruas jalan ini kondisinya dominannya sedang Pak, sedang dan baik. Ada beberapa kerusakan pun tidak terlalu signifikan. Contohnya ini karena udah kekerasan lama, berarti udah ada pelepasan butiran. Itu bagian dari kerusakan yang ada di PKNMS juga. Selain itu ada beberapa kerusakan saya contohkan. Nah, ini misalkan ini Pak sebelah kanan ini adalah tambalan. Tambalan dalam PKNMS juga termasuk kerusakan. Seperti itu. Jadi ini ada contoh tambalan di jembatan. Di ada tambalan juga ada pelepasan butir Pak sebelah sini. Jadi memang ketika ada tambalan ada pelepasan butir maka kondisi jalannya menjadi kondisi jalan sedang. Seperti itu. Lanjut, nah ini adalah kondisi jalan yang baik Pak, yang tadi contohnya. Oh my god, mending. Ini minim. Ini masih ada retak, ini retak lainnya sedikit. Seperti itu. Ini juga masuk dalam kerusakan. Contoh lain, tunjukkan. Nah ini ada retak lainnya juga Pak, sama. Ini ada retak lainnya. Itu retaknya memanjang sebelah sana. Nah ini contohnya ada lubang. Lubang juga kerusakan Pak dari PKNMS. Jadi ada bagian lubang itu masuk melalui PKNMS, termasuk jenis kerusakan di PKNMS. Baik, itu gambaran umumnya Pak yang ada di ruas Pangalengan Cukul. Memang secara kondisi overall sedang. Jenis kerusakan pun hanya retak aja, retak lainnya. Kondisinya jadi rusak berat jika ada retak turun. Kalau ada retak turun sampai PKNMS nilai TTI-nya tinggi sehingga kerusakannya sangat berat. Bisa jadi rusak berat atau rusak ringan. Tapi karena di ruas ini hanya retak biasa, jadi kondisinya sedang dominan. Dan karena ini dan baik seperti itu. Selain retak juga ada kerusakan tepi. Kerusakan tepi misalkan kalau ada gompang-gompang di sebagian pinggir itu juga masuk ke dalam kerusakan. Atau ada kegemukan, misalkan di bagian tanjakan Pak suka ada bekas alu ada, alu juga masuk kerusakan dan suka ada yang lain itu yang menunduk, itu kegemukan, itu bagian dari kerusakan jalan juga jalan PKNMS.
Selain itu yang paling parah itu di ruas jalan Cikadu Pak, yang batu itu Iya. disintegrasi namanya. Itu kerusakannya udah masif sehingga itu termasuk dengan rusak berat seperti ini. Nah selain di aspal, di PKRMS juga ada di beton. Cuman di sini karena ini pangkalan yang cukup tidak ada perkerasan beton, jadi tidak bisa ditambahkan. Tapi secara umum untuk beton itu ada 6 jenis kerusakan, bisa jadi retak, pumping, termasuk juga retak bagian tepi. Retaknya ada dua, ada retak biasa, ada retak struktur. Nah itu tergantung dari kondisi di lapangan. Jadi itu beberapa jenis kerusakan yang ada di PKRMS. Kira-kira seperti itu Pak. Ya. Apakah sudah jelas Pak? Siap jelas, nggak jelas. Oke. Nggak jelas. Terima kasih Pak. Semoga informasinya bisa tersampaikan dengan baik. Ya. Terima kasih. Oke, Pak. Saya tuangkan dulu Pak. Ya.